Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhari. Di sini kita belajar sedikit tentang manajemen persediaan. Yang dimaksud manajemen persediaan, di dalam ada pokok bahasan, yaitu yang pertama pengertian manajemen persediaan, yang kedua contoh persediaan, yang ketiga fungsi manajemen persediaan, dan keempat yaitu faktor yang mempengaruhi persediaan. Apa itu manajemen persediaan? Manajemen persediaan adalah bagian dari perusahaan yang berfungsi untuk mengatur persediaan barang yang dimiliki, mulai dari cara memperoleh persediaan, penyimpanannya, sampai persediaan tersebut dimanfaatkan atau dikeluarkan. Mengapa manajemen persediaan harus ada? Karena di dalam perusahaan yang menganggur, atau aset yang masih disimpan, atau aset yang menunggu untuk digunakan, dijual. Contoh persediaan adalah persediaan barang dagang pada perusahaan dagang. Pada perusahaan manufaktur, jenis perusahaan bisa lebih banyak lagi, seperti persediaan bahan baku atau material, barang setengah jadi, dan barang jadi. Kalau kita melihat dari pengaturan persediaan, bisa dikatakan gampang-gampang susah. Apabila persediaan yang tersedia jumlahnya berlebihan, maka persediaan akan menimbulkan pengeluaran yang tinggi. Setiap barang yang disimpan pasti memerlukan biaya. Namun apabila persediaan yang tersedia kurang, maka akan menghambat kegiatan produksi. Resikonya bisa kehilangan penjualan dan konsumen. Untuk itulah diperlukan manajemen persediaan agar perusahaan bisa menentukan jumlah persediaan yang optimal dengan mengeluarkan biaya yang sangat rendah, namun masih bisa memenuhi kebutuhan. Dilanjut dengan fungsi manajemen persediaan. Itu ada beberapa yang perlu kita pahami, yaitu memastikan persediaan tersedia atau safety stock, yaitu mengurangi risiko keterlambatan dalam pengiriman persediaan, mengurangi risiko harga yang fluktuatif, memperoleh diskon dari pemesanan dalam jumlah yang banyak, menyesuaikan pembelian dengan jadwal produksi, mengantisipasi perubahan yang terjadi pada penawaran maupun permintaan, mengantisipasi permintaan mendadak. Dan yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi persediaan. Ada beberapa faktor yang diperhitungkan dalam manajemen persediaan agar bisa mempengaruhi tingkat kesediaan perusahaan, seperti jumlah dana yang tersedia. Ketersediaan dana yang dimiliki sangat berpengaruh terhadap prioritas pembelian item apa yang urgent untuk dibeli dan item apa yang masih bisa ditunda. Kalau kita melihat dari tugas utama dari manajemen persediaan, yaitu memastikan persediaan yang cukup, efisiensi biaya persediaan, memastikan persediaan dilakukan dengan optimal. Salah satu tujuan utama dari manajemen persediaan adalah melakukan efisiensi biaya. Ujungnya adalah untuk membantu perusahaan untuk menghasilkan laba yang maksimal. Efisiensi yang ingin dicapai dalam memperkecil biaya persediaan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.